Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini adalah sebuah video yang saya taping. Saya merasa perlu untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang telah Anda saksikan sama-sama di thumbnail. Ini berkaitan dengan tantangan debat kali ketiga menurut versi Donditan. Dan buat Anda yang mengerti konteksnya, Anda mungkin mengikuti ada sebuah perkembangan antara saya dengan Donditan, yaitu ketika dia kemudian memposting sebuah video, sebuah postingan di community-nya channel Donditan, dan postingannya seperti ini. Anda bisa melihat, buat fansnya Donditan yang masih malu-malu kucing, Andre Tunggal, dia tag nama saya. Kenapa mau debat pakai lewat channelnya Denny Sumargo? Kamu lagi nggak pansos kan? Silakan hubungi langsung Donditan dan sebagainya melalui kontak person ini. Lalu kemudian dia tulis di sini, kamu laki-laki kan? Debat di gedung atau hotel, pakai moderator, pakai timer, disiarkan live masing-masing channel, menandatangani MOU. Tantangan debat ini adalah yang ketiga kalinya. Nah, kalau Anda mengikuti sebuah perjalanan antara saya dengan Donditan, maka saya yakin ada pro dan kontra, termasuk dari mereka yang mendukung channel Donditan, dari mereka yang kemudian selalu muncul di channel saya dan mengatakan bahwa saya harus membuktikan diri sebagai laki-laki, karena dengan cara demikian saya harus debat sama mereka, harus debat dengan Donditan, dan itulah buktinya saya laki-laki. Dan mereka mengatakan, buktikan agamamu benar deh, kalau misalnya kamu berani debat baru kamu bisa buktikan dan sebagainya. Dan itulah cara yang selalu, atau propaganda yang selalu dimunculkan oleh mereka, kaum polemikus muslim ini. Dan mereka selalu mendesak supaya ada debat dan sebagainya. Well, saya tidak lari dari hal ini, makanya saya buat video ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda dalam video kali ini. Saya akan berikan kepada saya argumen saya, dan Anda yang menimang, Anda yang menimbang-nimbang, Anda yang menilai. Kalau saya salah, kalau logika atau argumen saya keliru, maka saya akan muncul debat dengan Donditan. Tetapi kalau misalnya saya tidak keliru, maka saya harap Anda bisa membedakan mana yang benar, atau mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih waras, mana yang kurang waras. Maka ikuti terus video ini setelah yang berikut ini, teman-teman semua. Oke, teman-teman. Anda pasti sudah bisa menduga bahwa saya tidak mempersiapkan sejak awal atau memplanning konten ini keluar. Tapi karena Donditan mengeluarkan postingan di dalam channel pribadinya, saya merasa saya harus menanggapi. Karena cara-cara seperti ini bagi saya adalah cara-cara yang malah membodohi netizen, atau malah membodohi warga kita, membodohi orang-orang. Karena cara yang dimunculkan adalah sebuah cara yang bagi saya terlihat sepertinya benar, terlihat sepertinya jantan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang dia tunjukkan malah sebaliknya. Maaf. Di awal saya harus mengatakan ini adalah cara yang pengecut, kekanak-kanakan, dan menunjukkan kekerdilan berpikir. Sekali lagi yang saya ngomongkan adalah caranya, bukan orangnya. Saya tidak melakukan ad hominem, tetapi saya mengkritisi dan saya melakukan sebuah argumen terhadap cara-cara yang dilakukan dan argumen yang dilakukan. Kalau Anda perhatikan di sini, dikatakan kamu lagi nggak pansos kan? Pansos? Untuk apa saya pansos? Apa yang saya kerjakan di channel ini adalah hasil dari sesuatu yang natural, sesuatu yang didukung oleh subscriber saya, orang-orang yang menyadari bahwa penting sekali kita berbicara atau kita menyuarakan kebenaran. Dan saya tidak ada butuh-butuhnya untuk ngomong pansos dengan Denny Sumargo, karena saya kira itu bukan hal yang merefleksikan iman saya. Iman saya tidak akan saya bisa pertanggungjawabkan dengan cara pansos yang dengan cara demikian. Tetapi izinkan saya menyampaikan sebuah argumen buat Anda dan Donditan. Saya yakin Anda nonton ini, dan silahkan jawab saya dengan logika yang rasional. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Misalnya begini teman-teman, buat para subscriber dan juga buat para teman-teman yang juga adalah
mungkin fanboynya Donditan, silakan jawab saya pakai akal sehat ketika saya memberikan contoh. Misalnya, ada sebuah berita, makin banyak warga negara Indonesia itu pindah jadi warga negara Singapura. Nah, apa pemicunya? Teman-teman, ini adalah berita yang real saya ambil, dan itulah realita. Ada sebagian orang-orang yang adalah warga negara Indonesia pengen pindah jadi warga negara Singapura. Nah, kemudian yang terjadi, sekali lagi ini ilustrasi ya, yang terjadi adalah orang-orang Konoha, ya, saya nggak usah pakai WNI deh, negara Konoha aja. Orang-orang negara Konoha ini lalu kemudian kebakaran jenggot. Mereka kaget, mereka geram, mereka marah, dan mereka kepanasan. Dan ketika mereka kepanasan, datanglah seorang apologet bertopi Ducati yang gerah karena melihat bahwa ada eksodus besar-besaran anak-anak muda dari negara Konoha ini untuk pindah ke Singapura. Dan dia marah, dia bete, dia geram. Dan karena dia geram, akhirnya dia mendeklar di videonya, kita lawan pendangkalan nasionalisme umat Konoha. Kita lawan semuanya, begitu kan ya. Dan bagaimana cara dia melawan? Dia melawan atau dia membela Konoha dengan cara dia membuat video melawan pendangkalan nasionalisme ini. Caranya bagaimana? Dia membahas negara Singapura. Caranya bagaimana? Dia melawan Singapura. Karena itulah bentuk cara dia membela negeri Konoha. Jadi dia membahas Singapura dengan kejelekan-kejelekan Singapura. Dia membahas semuanya itu dengan mengatakan Singapura itu kitab konstitusinya nggak asli katanya. Lalu kemudian dia membuat video dengan mengatakan Singapura itu meniru budaya pagan, begitu. Dia membuat video lagi untuk katanya melawan pendangkalan nasionalisme Konoha, ya. Dengan cara apa? Dia bilang presidennya Singapura itu sebenarnya warga Konoha. Kalian nggak tahu aja, dia itu warga negara Konoha. Kenapa kalian pindah Singapura gitu kan ya? Lalu kemudian dia mengatakan orang-orang Singapura itu nggak pakai akal karena disuruh imani aja. Kalau Anda melihat si apologet bertopi Ducati, meskipun saya selalu mengatakan dia bukan apologet tapi polemikus, maka pertanyaan saya adalah, apa respon Anda? Nah, sayangnya adalah saya melihat bahwa begitu banyak warga Konoha tertipu dan tidak mampu jalan akal pikiran sehatnya itu, lalu kemudian seakan-akan menyembah sang apologet topi Ducati ini dengan mengatakan, wah dia yang paling benar, dia yang paling logis, dia menunjukkan kesalahan negara Singapura gitu kan ya. Dan si topi Ducati ini cuma bilang, ya kita warga Konoha itu yang pakai akal, kita itu yang paling logis begitu. Kalau orang Singapura mendengar itu, maka orang akan berkata begini, kamu tuh waras gak sih warga Konoha? Kenapa ada orang yang katanya membela Konoha, tapi caranya itu mencari-cari kesalahan Singapura? Really? You crazy atau enggak tuh gitu loh. Nah, itu kira-kira mungkin pikiran warga Singapura gitu ya. Nah, ilustrasi ini adalah ilustrasi yang saya harap Anda akhirnya bisa mengerti kalau Anda punya akal sehat dan akal sehatnya itu jalan. Ilustrasi ini menunjukkan ada orang yang kemudian membela katanya Islam. Silakan kau bela Islam, tapi bahaslah Islam. Tetapi dia membela Islam dengan cara mencari-cari kesalahan Kristen. Dan Anda bisa melihat bahwa di dalam video-video Donditan, hampir semuanya, 99,999% memulai argumennya dengan mencari kesalahan Kristen. Anda kemudian mengatakan kepada saya, Andre Tunggal, kamu juga begitu? Oh salah, saya menggunakan argumen klaim-klaim Donditan, kemudian saya pakai sebagai bahan untuk menjelaskan kekristenan. Dan kalau argumennya atau klaim mereka ada yang keliru, saya balikin kepada agamanya. Itu namanya mirroring. Tetapi tidak, itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Donditan. Anda mengatakan, dan Anda bisa lihat di dalam channel videonya sebelum kemudian di rebranding lagi, di desain ulang, bahwa selama ini hampir ketika sampai 1 juta subscribernya Donditan, bannernya Donditan itu apa? Critiquing Christianity, Exposing Bible. Dan hal ini tidak bisa dibantah oleh Donditan.
Karena memang yang dilakukan oleh Dondi selama dalam video-videonya adalah mengkritik kekristenan, mengambil segala argumen apapun itu yang dia bisa pakai untuk menyerang kekristenan, menyerang Alkitab Kristen, menyerang iman Kristen, dan itulah caranya dengan pakai title seperti Anda baca di sini, membentengi akidah umat Islam, menangkal pemurtadan. Meskipun argumennya atau klaimnya kelihatan islami sekali, kelihatan mulia membela Islam, tetapi saya harap akal sehat Anda itu jalan. Dia membela Islam dengan cara menyerang kekristenan. Apakah itu wajar dan apakah itu benar? Silakan Anda jawab pakai hati nurani. Setidaknya kalau Anda tidak punya akal sehat, jawablah pakai hati nurani. Apakah mencegah pendangkalan akidah dengan cara demikian? Ilustrasi Singapura dan Indonesia, Konoha. Ilustrasi itu saya harap Anda bisa paham bahwa kalau ada warga Konoha yang menjelek-jelekan Singapura demi membela Konoha, apakah itu dibenarkan? Kalau Anda punya akal sehat, pakailah. Kalau tidak punya akal sehat, pakailah hati nurani Anda. Makanya saya melakukan hal-hal yang demikian. Saya tidak ingin untuk kemudian berdebat-debat dan sebagainya. Wajar sekali saya membantah klaim ngelantur Donditan itu. Ketika dia mengatakan Kristen agama pagan, Bible Kristen tidak asli, Yesus itu agamanya Islam, saya bantah klaim-klaimnya dengan argumen yang jelas. Saya jelaskan apa yang dikatakan oleh Donditan itu keliru atau apa yang dikatakannya itu salah. Dan Anda sudah bisa menemukan puluhan video saya yang membahas tentang kekeliruan klaim dari Donditan. Sekali lagi, yang saya bahas adalah kekeliruan klaim Donditan. Yang kemudian saya lakukan adalah ketika Donditan melakukan, misalnya contoh ya, ketika dia mengatakan kisah Yesus itu meniru dongeng Yunani, atau misalnya dia mengatakan kekristenan itu agama pagan, saya mirroring kembali kepada Dondi. Emangnya ritual-ritual yang kamu lakukan di dalam agama barumu itu tidak ada hubungannya dengan pagan? Contohnya misalnya ritual tawaf atau ritual Safa dan Marwa. Itu adalah ritual dari agama sebelum Islam. Dan itu adalah ritual kaum Quraisy yang disebut oleh Islam sebagai kaum jahiliyah atau kaum pagan. Kalau Dondi menuduh agama Kristen itu pagan, maka Dondi harusnya berkaca dulu bahwa agama yang dia sedang anut dan dia bela itu sebenarnya dalam argumen dia atau klaim Donditan, dalam logika Donditan, itu juga bisa dipersalahkan. Begitu. Sama halnya misalnya Donditan mengatakan Yudas itu berjasa atau berdosa. Karena Yudas, Yesus bisa disalibkan, orang Kristen bisa kemudian diselamatkan. Saya balikin lagi. Loh, katanya karena ada Bible yang diselewengkan, akhirnya ada Muslim yang pelajari, akhirnya atau Muslim atau Kristen lah yang mempelajari Bible itu, lalu mengatakan, wah ini Bible salah nih, akhirnya dia memeluk Islam. Kalau gitu Bible itu berjasa atau berdosa? Sekarang saya bilang, kalau gitu Anda itu mendukung Bible atau kitab suci itu diselewengkan, itu benar atau salah? Itu logika-logika busuk. Kalau saya bilang logika-logika picisan yang dilakukan oleh Donditan terhadap kekristenan. Nah, pertanyaan saya gini, siapa yang mulai, siapa yang tanggung jawab? Dan lucunya warga Konoha ini yang mohon maaf, saya bilang warga Konoha ya. Warga Konoha ini gaya mainnya adalah, ayo Dre, lu debat sama Donditan, buktikan kalau lu bener. Lo yang mulai itu siapa? Anda yang mulai loh. Kalau lu nggak datangin Donditan, lu banci katanya. Loh, yang mulai itu siapa? Yang mulai untuk cawe-cawe kekristenan itu siapa? Yang saya lakukan sekali lagi adalah saya membahas klaim Donditan. Saya tidak bahas Islam, saya bahas Donditan. Saya bahas klaimnya, saya bahas argumennya yang mencari-cari kesalahan Kristen. Itu yang saya lakukan. Kita kembali kepada ilustrasinya. Misalnya, sekali lagi Singapura lawan Konoha. Singapura akhirnya ketika melihat ada apologet topi Ducati dari negara Konoha ini menjelek-jelekkan Singapura, apa yang Singapura lakukan? Dia jelasin tuduhan halu dan dia bilang, ini loh tuduhan-tuduhan halunya. Singapura punya hak tidak? Punya hak banget. Singapura sangat punya hak untuk menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan ngawur dari apologet topi Ducati warga Konoha ini. Tetapi kemudian lucunya adalah warga Konoha
Terus kemudian marah-marah lalu bilang, ayo Singapura datang debat ke Konoha sini. Buktikan negaramu nggak salah. Loh, bisakah Anda melihat logika sungsang? Bahkan saya bilang tidak ada logikanya itu. Bisakah Anda melihat permasalahan di sini? Siapa yang mulai? Lalu kemudian siapa yang tanggung jawab? Apologet Konoha ini, yang topi Ducati ini yang mulai, terus dialah yang menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap bantahan kita. Kalau Singapura bilangnya begini, halu ya kalian. Kalian yang cari gara-gara, kok kita yang mesti beresin? Kok Singapura yang mesti datang ke Konoha untuk membereskan klaim-klaim halu, klaim-klaim rusak, logika ngawur yang dilakukan oleh apologet topi Ducati ini. Lalu kemudian ada seorang subscriber dari Donditan yang kemudian mengatakan, mantap kok, yang butuh siapa, yang request siapa, dipotong-potong. Yang butuh siapa sekarang saya tanya? Saya tidak butuh. Saya cuman mengatakan begini, semakin kalian mencari-cari kesalahan Kristen, semakin kalian malu. Kenapa? Karena kalian akan saya balikan argumennya, dan kalian akan tahu rasa. Kalian kepanasan sendiri. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka seakan-akan merasa terzolimi, lalu kemudian menuntut kita untuk memberikan atau datang berdebat dengan mereka. Maaf ya, ini meme ini udah nggak waras, adalah paling menggambarkan apa yang terjadi dengan kalian. Mohon maaf sekali lagi. Menurut saya ini tantangan tidak waras dari orang yang pikirannya memang kurang waras. Ayo Dre, saya tantang kamu debat agama. Kita debat di hotel, dijamin aman. Nah, ini mungkin ada yang kemudian mengatakan, loh itu kan tidak perlu datang ke tempatnya Kodondi, di hotel aja atau di gedung aja. Nah, sekarang saya bilang gini, ini sama aja kayak gini. Singapura ini melihat warga Konoha ini, lalu kemudian warga Konoha ini seakan-akan mengatakan, ayo Singapura debat di sini aja, kita debat di Malaysia, begitu ya. Orang Singapura ngomongnya apa? Sorry ya, kita nggak urusan sama kaum mental preman kayak kalian. Kenapa? Sekali lagi, kalian yang mulai, lalu kita menggunakan hak jawab kita. Setelah kita menggunakan hak jawab kita, kalian yang menuntut kita itu berdebat sama kalian. Gimana ceritanya itu? Buat saya itu tidak lebih dari orang-orang bermental preman yang kerjaannya adalah cuman mau duel, mau menunjukkan siapa menang, siapa kalah. Dan itulah esensi dari debat. Bagi saya, kalau debat itu dijalankan dengan dua orang berpikiran waras, dengan moderator yang waras, saya mau turun ke debat kayak begitu. Tetapi kalau debat ini dijalankan dengan yang satu pikirannya udah halu, mentalnya preman, moderatornya tidak capable, buat apa saya buang-buang waktu kalau begitu? Tidak ada urusan. Saya tetap konsisten akan mengatakan kebenaran dari klaim-klaim keliru dan menyesatkan yang ditunjukkan kepada atau ditujukan kepada kekristenan. Itu hak saya, bukan? Lalu kenapa kalian kemudian memberikan narasi-narasi lucu dan unyu-unyu bahwa saya itu disebut sebagai perempuan, membuktikan laki-laki? Sekarang saya mau tanya, buat Anda, teman-teman, waraskah? Siapa yang waras di sini? Siapa yang kemudian harusnya bertanggung jawab di sini? Silakan Anda tuliskan komentar Anda sekarang. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Siapa yang menunjukkan mentalitas penakut yang seakan-akan harus masuk di dalam debat untuk membuktikan? Saya cuma berpikir ya, jangan-jangan mereka nanti bisanya bukan cuma debat otak, tapi debat urat. Dan ujungnya adalah urat dan main otot. Donditan bilang begini kan di dalam videonya, kamu laki-laki kan? Saya cuma berpikir ya, waras tidak Anda? Sekali lagi loh ya, saya tanya, Anda itu waras atau tidak? Anda itu yang memulai, dan Anda yang mencari-cari kesalahan Kristen. Buktinya tidak bisa Anda bantah. Di sini saya tunjukkan kepada Anda bahwa Anda memulai
video-video Anda dengan pendekatan mengkritik, mencari kesalahan Kristen demi katanya, dalihnya membela Islam. Padahal sebenarnya Anda bisa untuk membela Islam dengan cara berdakwah tentang Islam. Dakwahkan tentang Quran, tunjukkan akhlak nabimu, tunjukkan kebenaran agamamu. Jangan kemudian memulainya dengan mencari-cari kesalahan Kristen. Yang kedua, saya tidak perlu membuktikan diri saya sebagai laki-laki, karena saya berani menjawab semua tuduhan Anda. Semua video-video klaim yang Anda sasarkan kepada Kristen, saya jawab. Dan itu saya buktikan. Dan silakan Anda lihat di timeline video saya, di live-live yang saya lakukan. Semuanya saya jawab. Itu menunjukkan bahwa saya tidak lari dan saya menghadapi semua klaim-klaim yang buruk itu. Justru saya pertanyakan kepada Anda, Kodondi, Anda kok nggak berani jawab segala pertanyaan saya di video-video counter yang saya lakukan? Ketika saya menjawab seluruh tuduhan-tuduhan Anda terhadap kekristenan, dan kemudian saya balikan, Andalah yang sebenarnya punya burden of proof, atau Andalah yang punya beban tanggung jawab, pertanggungan jawab, untuk memberikan penjelasan atas segala tuduhan yang telah Anda lakukan setelah saya pertanyakan. Anda harus membuktikan bahwa klaim Anda terhadap kekristenan itu valid. Yang kedua, Anda bahkan harus kemudian membuktikan apa yang kemudian Anda argumenkan sebagai kebenaran agama Anda itu valid. Tapi pertanyaan saya adalah, Anda lakukan tidak? Anda malah bersembunyi di belakang klaim-klaim lucu dan kemudian sembari lari dari hal atau permasalahan sesungguhnya. Anda cuma lari sembari menuduh-nuduh orang sebagai pakai rok, bukan laki-laki, nggak berani debat. Itu namanya red herring fallacy. Anda mengalihkan perhatian orang terhadap permasalahan yang seharusnya Anda jawab. Gitu, Donditan. Jurus andalan Anda cuman, kalau kamu laki, ayo debat. Anda sendiri tidak berani jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sudah terlalu banyak kok, Dondi. Tapi Anda tidak bisa jawab. Dan Anda cuman berlindung di balik dalih, ntar kalau saya jawab, nanti dia jawab berjilid-jilid. So what? Apa masalahnya? Anda cuman mau turun seperti seorang preman. Maaf ya, kelihatan kesannya begitu. Kesannya adalah Anda cuman mau seperti preman yang menunjukin siapa yang paling jago. Saya tidak tertarik untuk pembuktian yang seperti itu. Karena situasi yang ada di Konoha ini tidak memungkinkan itu. Tidak memungkinkan. Jadi kemudian kamu bilang, Anda mengatakan, ayo debat, kamu laki-laki kan? Ya itulah, memang cara atau mentalitas Anda seperti itu. Dan saya nggak tahu apakah agama Anda memang begitu cara membuktikan kebenaran. Ya kalau agama Anda membuktikan kebenaran dengan cara begitu, sorry, saya tidak akan percaya agama model itu. Yang kedua, Anda sendiri dengan cara Anda pernah ditantang oleh Christian Prince di dalam kalau nggak salah live yang Anda lakukan. Dan Christian Prince mengatakan, ayo call me, be a man, Dondi. Lalu kemudian diberikan link Skype dan sebagainya. Tuh kan di komentar ya. Yang ngumpet itu si Dondi. Ini Anda baca sendiri ya. Lalu kemudian Donditan cuma bisa jawab, buat cecunguk CP, kirim surat tantangan ke Donditan, debat face to face. Anda itu nggak logis, kenapa? Karena Anda menuntut Christian Prince yang selama ini tidak pernah buka mukanya untuk menunjukkan mukanya. Kalau Anda memang mau mencari kebenaran, maka bukan begitu caranya, Kodondi. Keamanan dijamin, kehormatan gak dijamin. Itu adalah logika, bukan logika ya, itu adalah klaim-klaim yang mengalihkan perhatian orang. Anda red herring di sana. Bahkan kemudian dikatakan debat through Skype is for chicken. Sekarang saya tanya, siapa yang chicken? Silakan orang yang menilai. Saya tidak perlu untuk kemudian mengeluarkan statement sumpah serapah. Itu bukan cara saya. Jadi begini. Ketika Donditan mengatakan, kamu kenapa mau debat pakai channelnya Denny Sumargo? Kamu lagi nggak pansos kan? Bukan pansos. Ngapain saya pansos? Nggak ada urusan saya mau pansos. Tapi kenapa saya lebih suka untuk
berjumpa muka dengan Kodondi di channelnya Denny Sumargo. Karena cara itu bagi saya adalah cara yang lebih masuk akal. Karena Anda tidak sepenuhnya menguasai panggung bersama-sama dengan audiens Anda. Audiens Anda itu, sorry itu saya, termasuk moderatornya, adalah audiens dan moderator yang tidak capable. Kenapa tidak capable? Saya menganggap Denny Sumargo lebih representatif. Dia lebih bisa menengahi. Bahkan dalam video Anda dengan Coki Pardede yang kemarin, saya sudah tahu isinya loh Kodondi. Saya tahu isinya. Dan isinya lebih kepada Anda menyerang kekristenan terus tanpa jelas. Padahal udah diarahin pertanyaan kemana, kamu serang Kristen terus kan? Itulah sebabnya kenapa di-cut begitu banyak. Karena akhirnya Coki yang tadinya tidak bermaksud untuk bela Kristen pun, dia tidak bermaksud untuk bela Kristen memang. Karena dia sendiri melabeli dirinya sebagai seorang, let's say, ateis atau agnostik, malah jadi tidak nyaman. Loh, dia yang tidak Kristen aja malah tidak nyaman dengan gayamu yang terus-menerus menyerang kekristenan. Dan Denny Sumargo atau Koden juga merasa tidak nyaman dengan itu. Tapi kamu berdalih, wah ini dipotong-potong. Kodondi. Kenapa saya katakan audiensmu tidak capable dan moderatormu tidak capable? Saya punya dasar untuk mengatakannya. Silakan kamu simak cara debat atau audiensmu yang dikit-dikit kalau sudah kemudian, wah kalau Kristen yang diserang terus, kalian happy-happy nyengir. Tapi kalau misalnya giliran agamamu yang dipertanyakan, seperti debat ini cara debat, ini cara audiensnya kalian. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau saya kecilin sebentar ya, saudara-saudara ya. Sorry. Oke. Oh, sorry, maaf ya. Sorry. Sebentar. Saya tampilkan lagi, saudara-saudara. Sorry. Oke, ya. Nah, inilah yang kemudian mencari cara debatnya kalian. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Anda lihat moderatornya dari yang ditunjuk sama kalian kan, lalu kemudian audiensnya udah langsung komat kamit waktu mulai merasa insecure kalian dibalikin kepada argumen kepada agama kalian. Tuh, dengerin apa yang dikatakan kamu apa? Ya, lanjutin tuh. Itu audiens Anda tuh. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Padahal pendeta Budi Asali di sini cuma mempertanyakan ya. Cuman mempertanyakan. Dia tidak klaim apa-apa. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo. Yakin malam ini selesaikan. Selesaikan. Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya.
Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Kelakuan apa kok disebut itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya nggak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Kamu duluan. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati katanya. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Pak. Ya, sampai emosi. Enggak, emosi. Buniku ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitab tuh boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa kalau tanya punya muka-muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri kan yang lagi. Oh, tidak. Ayo kita bahas sekarang. Jangan enak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asari kan sudah janji dengan saya. Toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan. Berarti Saya udah malas untuk kemudian menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak tertarik untuk melakukan hal-hal yang membuat kita makin lama makin bodoh. Dan saya yakin bahwa Anda punya sebuah keyakinan kodonditan bahwa agama Anda mulia dan Anda pakai akal. Karena itu saya sarankan, pakailah akal yang benar, pakailah akal yang baik. Dan tunjukkan keindahan agamamu dengan berdakwah soal Islam, bukan kemudian membahas kekristenan. Itu aja. Kalau Anda stop membahas kekristenan, maka saya pun stop membahas Anda. Simpel kan? Tapi karena Anda terus membahas kekristenan, maka saya akan terus bantah klaim-klaim keliru yang Anda lakukan. Kalau Anda mau duduk satu meja, ayo duduk di tempat yang benar, bukan ngajak debat dengan malah mempermalukan diri Anda sendiri. Itu aja teman-teman, bukan live atau video kali ini, recording kali ini. Semoga ini menjadi berita yang cukup kuat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. So make it simple, make it meaningful, may God bless you teman-teman semua.